Bayangkan Anda bekerja di sebuah game developer yang sedang mengerjakan sebuah game balap mobil. Anda bekerja dengan dua tim ya, termasuk Anda. Anda bertugas untuk membuat sebuah kelas mobil. Di situ ada banyak sekali atribut dan metode. Kemudian Anda menyerahkan kelas itu ke teman tim Anda untuk diuji coba. Kemudian teman Anda itu uji cobanya itu asal-asalan gitu. Misalnya aja kecepatan mobilnya itu diubah dari 0 tiba-tiba menjadi 100, atau sebaliknya dari 100 tiba-tiba menjadi 0. Nah, kan tidak sesuai yang diharapkan. Padahal kan pengennya mobil itu kalau mau nambah kecepatan ya gradual ya, bertahap. Ya dari 0, 10, 20, 30, sampai akhirnya 100 ya. Nah, bagaimana cara membatasi atribut atau apapun ya di dalam kelas itu agar tidak bisa diubah seenaknya? Nah, ada sebuah fitur di Object-Oriented Programming, itu namanya adalah enkapsulasi atau menyembunyikan informasi. Bagaimana cara kita menerapkan enkapsulasi itu? Nah, kita ambil contoh proyek game balap mobil tadi ya. Kita coba. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kelas mobil. Kemudian saya akan buat tesnya. Nah, oke. Ketika kita jalankan tes mobil ini, sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi, dibuat objek mobil ya, kemudian atribut kecepatan itu diisi dengan 100, kemudian ditampilkan status lagi. Nah, maka kecepatannya pertama 0, kemudian menjadi 100. Ya, sepertinya sih nggak ada masalah ya, tapi ya tadi itu ya. Jadi kita pengen nih kecepatan ini nggak boleh. Dari 0 menjadi 100 itu kan nggak masuk akal ya. Nah, terus bagaimana caranya agar bisa seperti itu? Nah, saya bisa terapkan enkapsulasi. Jadi, kecepatan yang ada di mobil tadi itu saya ubah menjadi private dulu ya. Jadi private, sehingga di tes mobil ini nggak bisa diubah seenaknya. Ya, makanya akan error di sini. Errornya apa? Nah, kecepatan has private access in mobil. Nah, nggak bisa diubah ini. Nggak bisa diakses. Seperti itu. Terus bagaimana cara ngaksesnya, cara nambah kecepatannya? Saya sediakan metode tambah kecepatan. Nah, di sini saya tambahi kecepatan itu, kecepatan sama dengan kecepatan plus 10. Ya, plus 10. Jadi bertahap, kecepatan itu naik 10 demi 10. Nah, kemudian sekarang di tes mobil, kalau saya ingin kecepatan 100 ya saya harus bertahap. MPL dot tambah kecepatan, MPL lagi dot tambah kecepatan, MPL lagi dot. Nah, kita coba nih, misalnya tambah kecepatannya kita panggil 3 kali, apa yang terjadi? Nah, ternyata kecepatannya dari 0 sekarang 30 ya, udah bener ya. Nah, dengan seperti ini kan bertahap ya, nggak langsung. Nah, buktinya apa kalau bertahap? Ini kan langsung 30. Nah, coba kita setiap kali kita nambah kecepatan, kita coba untuk tampilkan status seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Nah, maka ini kelihatan sekarang kecepatannya bertambah secara gradual ya. Awalnya 0, 10, 20, 30 ya. Ini 30 yang terakhir ini kan dari sini tadi. Ya. Jadi itu enkapsulasi ya. Nah, terus kemudian kenapa kok tadi ada kata-kata static ya, private ya, ada kata-kata private. Nah, private itu adalah access modifier. Access modifier itu untuk membatasi scope atau ruang lingkup suatu atribut ataupun metode. Nah, ada beberapa access modifier, itu ada private, ada default, dan ada protected, kemudian ada public. Nah, private itu adalah paling restriktif, hanya bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Jadi kalau ada atribut atau metode yang dikasih private, itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri, di dalam kelas itu sendiri. Kalau default, itu berarti hanya dapat diakses di dalam package yang sama. Protected dapat diakses di dalam package dan subclass. Public itu paling tidak restriktif, dapat diakses dari mana saja.
Oke, itu ya. Itu adalah akses modifier. Tergantung mau pakai yang mana ya, sesuai kebutuhan. Kemudian ada yang namanya getter setter. Getter setter ini sebuah istilah yang sebenarnya itu menggambarkan kegunaan dari suatu metode ya. Getter itu artinya adalah metode yang digunakan untuk mengisi suatu atribut. Ya, kalau setter itu metode yang digunakan untuk mendapatkan nilai dari suatu atribut. Kita coba terapkan di kelas mobil ini. Bagaimana caranya saya mendapatkan nilai dari variabel kecepatan di tes mobil? Kalau saya tampilkan status seperti ini kan langsung satu paket ya. Kata-kata kecepatan, titik 2, kemudian 30. Nah, kalau saya pengen mendapatkan angkanya saja gimana? Kalau saya langsung, misalnya saya pengen cetak ke layar nih, angkanya saja, angka kecepatannya. Seperti ini misalnya. Nah, seperti ini misalnya. Terus saya mbl dot kecepatan, kan jelas nggak bisa ya, karena dia sudah private. Nah, maka bisa kita tambahkan di kelas mobil ini getter ya, metode getter. Public in get kecepatan. Yang mana di dalam metode ini dia hanya mereturn kecepatan saja. Ya, kenapa kok ini in di sini? Karena dia mereturn kecepatan, yang mana kecepatan itu tipe datanya adalah integer. Maka di sini saya panggil aja mbl.get kecepatan. Nah, seperti ini. Ya, kita coba jalankan. Nah, ini ya, kecepatan mobil 30. Nah, ini kan saya langsung dapat angkanya nih. Oke, kita hapus saja ini. Nah, seperti ini. Ya, coba kita jalankan. Nah, ini kan saya langsung dapat angkanya nih, 30. Ya. Jadi, kecepatan mobil itu bisa kita dapatkan nilainya, tapi tidak bisa kita ubah sembarangan. Itu. Nah, kalau mau dikasih setter gimana? Ya, bisa aja sih. Misalnya saya kasih public void set kecepatan. Menerima parameter in new kecepatan misalnya. Nah, kecepatan sama dengan new kecepatan. Ya. Jadi ada metode set kecepatan. Dia void karena tidak ada return-nya, menerima parameter new kecepatan. Nah, new kecepatan ini saya gunakan untuk mengisi atribut kecepatan. Ya, bisa aja sih, saya buat misalnya di sini ya, di tesnya ini saya mbl.set kecepatan. Ya, 200 misalnya. Nah, saya jalankan. Ya, maka langsung nih, 200 ya, get kecepatan ya. Jadi, ini kita isi, set kecepatannya kita isi 200, kemudian di print out get kecepatan, ya muncul 200. Kalau di set 500, ya muncul 500. Gitu. Tapi kan, kita nggak mau seperti itu ya. Kita maunya kecepatan itu ya, nambahnya lewat tambah kecepatan. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, oke, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya konstruktor. Nah, konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil secara otomatis ketika kita membuat sebuah objek. Gunanya untuk apa? Misalnya saja kita ingin di kelas mobil ya, itu misalnya ada atribut warna dan jumlah roda. Kita ingin agar ketika kita membuat objek mobil itu warnanya itu langsung terisi putih dan jumlah rodanya langsung terisi 4 itu misalnya. Nah ya, jadi misalnya tadi di kelas mobil ini ada atribut warna dan ada atribut jumlah roda. Nah, kita ingin ini langsung terisi nanti ketika kita membuat objek mobil ini. Maka saya bisa membuat konstruktor mobilnya. Jadi seperti ini caranya. Nah, terus langsung saya isikan di sini warna sama dengan putih dan jumlah roda sama dengan 4. Nah, seperti ini. Ya. Dan ini untuk sementara kita hapus dulu. Kita hapus saja dulu, ya. Jadi kelas mobil ini
Nah, sekarang tampilkan status itu dia menampilkan selain kecepatan, dia menampilkan warna dan jumlah roda. Nah, seperti ini ya. Kemudian di tes mobil, kita coba nih. mbl.tampilkan status. Nah, seharusnya nanti ketika dijalankan seperti ini, nanti akan langsung muncul kecepatannya berapa, warnanya itu harusnya itu putih, dan jumlah rodanya 4. Kita coba ya. Nah, oke, ya, langsung ini terisi putih, warnanya putih, dan jumlah roda 4. Nah, seperti itu. Apa buktinya kalau ini langsung otomatis terpanggil ya? Tadi kan langsung terisi ya. Misalnya aja saya kasih lagi ya. Di sini sistem out.println konstruktor mobil dipanggil. Nah, seperti ini misalnya. Ada perintah untuk cetak ke layar konstruktor mobil dipanggil. Nah, coba ya kita jalankan di tesnya. Nah, akan muncul nih konstruktor mobil dipanggil ya tadi. Seperti itu. Nah, itu adalah konstruktor. Nah, karena konstruktor itu dia itu juga metode, maka dia juga bisa menerima parameter. Misalnya aja di pembuatan objek mobil tadi kita ingin langsung mengisikan warna dan jumlah rodanya. Maka bisa kita ubah di sini konstruktornya, kita beri parameter string new warna ya, terserah aja ini penamaannya, in new jumlah roda misalnya. Nah, kemudian new warna ini bisa kita taruh di sini ya, sehingga apapun yang kita isikan di sini nanti akan disimpan di atribut warna. Yang jumlah roda juga gitu, new jumlah roda ya, seperti ini. Nah, maka di tes mobil ini akan error sekarang. Kenapa kok error? Karena ini kan sebenarnya memanggil konstruktor ini. Nah, jadi karena konstruktor ini sekarang meminta parameter string new warna dan in new jumlah roda, maka ya kita kasih di sini string new warna, misalnya aja kita kasih merah, jumlah rodanya kita kasih in ya, integer misalnya 5 misalnya ya. Kita coba jalankan, maka akan muncul nih merah dan jumlah roda 5. Kalau kita kasih biru ya, dia kan biru. Oke. Nah, itu tadi konstruktor ya. Jadi di video ini tadi kita sudah membahas tentang enkapsulasi, tentang access modifier, tentang getter setter, dan konstruktor. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat.